Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum perkenalkan, nama saya Herdianto Masakola, NIM 17030304143. Saya dari kelas C semester 6. Terima kasih untuk kesempatan yang kali ini, dan saya akan memberikan analisis singkat mengenai fenomena perilaku korupsi di Indonesia dengan menggunakan perspektif antropologi. Dan sebelum itu saya akan memberikan sedikit penjelasan singkat mengenai materi yang mengenai teori korupsi perspektif ilmiah sosial. Secara umum, ilmu-ilmu sosial telah mendekati korupsi dari dua perspektif luas. Yang pertama, struktural dan interaksional. Pendekatan struktural dengan nuansa moral dan evolusi lebih umum ditemukan dalam studi pembangunan serta representasi media populer. Ini menambah korupsi ke daftar karakteristik negatif yang biasanya diterapkan pada lainnya, seperti keterlatar belakangan, kemiskinan, ketidaktahuan, penindasan perempuan, fundamentalisme, fanatisme, dan irasionalistis. Tentu saja yang lain ini berada di luar demokrasi modern, beradab gaya barat, dan mereka secara intrinsik terperangkap dalam jejaring budaya mereka. Korupsi ini di sini dipandang sebagai endemik bagi beberapa masyarakat, yaitu non-barat atau sama-sama eurosentris transisi atau berkembang dan tidak atau kurang bagi lainnya. Baik terkait dengan fenomena perilaku korupsi di Indonesia dengan menggunakan antropologi. Dan sebelum itu yang pertama kita ketahui bahwa antropologi adalah ilmu atau studi yang mempelajari tentang perilaku baiknya kebudayaan dan keanekaragaman. Terkait dengan fenomena perilaku korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya yang sudah ditanamkan dari dulu hingga sejak Indonesia merdeka dari tahun 1945 sampai 2020 ini. Korupsi di Indonesia tidak pernah mengalami penurunan, tetapi korupsi di Indonesia selalu mengalami peningkatan. Ini menjadi masalah besar. Mengapa di Indonesia korupsi di Indonesia cenderung meningkat? Karena korupsi menurut para pemegang kekuasaan, mereka menganggap bahwa dengan melakukan korupsi otomatis bisa cari cepat memperkaya kehidupan pribadi. Dan seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah salah satu tindakan yang tidak baik, karena korupsi itu merugikan masyarakat, serta korupsi itu merusak uang negara. Orang yang melakukan korupsi pada umumnya bukan untuk membuat kemajuan bangsa atau negara, tetapi orang melakukan korupsi pada umumnya mereka melakukan untuk memperkaya diri sendiri. Ini menjadi suatu kebiasaan tradisi bagi warga masyarakat Indonesia, sehingga budaya korupsi di Indonesia itu tidak pernah hilang, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan yang sudah ditanamkan dari sejak Indonesia merdeka sampai tahun 2020 ini. Sehingga melihat dari kasus-kasus korupsi di Indonesia membuat sebagian warga masyarakat Indonesia untuk cenderung ingin melakukan
melakukan berperilaku korupsi. Dan ini menjadi pertanyaan, mengapa orang yang sudah memiliki pendapatan atau sudah mendapatkan penghasilan atau gaji yang tinggi masih tetap cenderung melakukan korupsi. Dan korupsi di Indonesia itu terjadi pada pemegang kekuasaan atau para pemimpin seperti DPR dan pejabat lainnya. Bagi saya seharusnya orang-orang tertentu seperti itu mereka tidak perlu melakukan korupsi karena mereka sudah mempunyai penghasilan atau gaji, dan otomatis dengan penghasilan mereka sudah bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi orang yang berperilaku korupsi seperti itu bagi saya itu tidak baik, karena orang sudah mempunyai penghasilan lalu melakukan korupsi. Korupsi itu sama dengan mencuri atau mencuri uang rakyat. Karena uang pada negara itu seharusnya itu bertujuan untuk membantu untuk pembangunan negara, dan juga untuk membantu dalam mensejahterakan ekonomi di negara Indonesia. Dan penyebab orang melakukan korupsi karena ingin bersaing dengan orang lain. Artinya mereka tidak mau untuk melihat orang lain lebih kaya dari dirinya. Dan ketika seseorang melihat orang lain tertentu berhasil atau memiliki kekayaan yang lebih tinggi, otomatis seseorang juga tersebut ingin berusaha agar lebih kaya dari seseorang tersebut. Ini merupakan suatu persaingan yang sangat dahsyat, sehingga seseorang tersebut berpikir bagaimana cara agar seseorang tersebut bisa kaya dari orang lain tersebut untuk memiliki kekayaan yang lebih besar dari orang lain. Otomatis dia harus melakukan korupsi, karena dengan melakukan korupsi tersebut orang bisa cepat mendapatkan kekayaan yang begitu besar, dan korupsi pada akhirnya menjadi keuntungan bagi orang-orang tertentu. Tetapi seperti yang kita lihat, penyebab negara tidak berkembang salah satunya adalah karena tingginya perilaku korupsi yang semakin tinggi. Otomatis akan menjadi faktor penghambat kemajuan bangsa, karena orang yang melakukan korupsi itu mereka pada umumnya hanya untuk memperkaya diri sendiri, tetapi tidak membantu masyarakat miskin. Karena mereka sudah menguras seluruh uang negara, dan seharusnya uang tersebut itu bukan digunakan untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan para pemegang kekuasaan. Uang negara itu terutama itu bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat, tujuan agar terjadinya kestabilan ekonomi, sehingga kehidupan ekonomi pada suatu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya bisa menikmati ekonomi yang cukup bagus,
adanya kesejahteraan di lingkungan masyarakat. Dan bagi saya budaya korupsi seperti ini seharusnya itu ini menjadi faktor permasalahan yang sangat besar di negara Indonesia sampai saat ini. Bahkan juga saya sempat berpikir, mengapa orang yang sudah memiliki jabatan yang tinggi atau sudah berpenghasilan yang berpenghasilan begitu sampai jutaan rupiah masih melakukan korupsi. Dan mengapa orang melakukan korupsi tidak untuk membantu untuk kemajuan bangsa atau untuk membantu masyarakat miskin, tetapi orang melakukan korupsi itu mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri. Ini menjadi faktor pertanyaan, dan bagi saya itu seharusnya korupsi itu tidak boleh dilakukan, dan karena kalau korupsi dilakukan itu akan menjadi contoh bagi warga masyarakat lain, sehingga mereka juga ingin cenderung untuk melakukan korupsi. Dan jika kita menanam kebiasaan korupsi, otomatis akan memperburuk kehidupan bangsa dan negara. Karena kalau kita melihat negara maju itu, otomatis korupsi di negara tersebut harus dimusnahkan dengan tujuan agar kehidupan dan kemajuan bangsa itu bisa berkembang. Dan kalau korupsi sudah menjadi kebiasaan dan kebudayaan, ini akan menjadi masalah untuk memperhambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu bagi saya itu budaya korupsi itu tidak baik, dan ini harus menjadi didikan bagi generasi muda untuk ke depannya itu, ketika memegang jabatan yang tinggi atau ketika sudah menjadi seorang pemimpin, tidak melakukan korupsi untuk kepentingan diri sendiri, tetapi biarlah dengan tidak melakukan korupsi, dan bisa seseorang yang sudah memegang kekuasaan atau pemimpin bisa menggunakan haknya, menggunakan uang rakyat untuk membantu masyarakat miskin, serta bisa mensejahterakan kehidupan masyarakat dan juga untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih.